Jutaan orang di Amerika Serikat masuk Islam setelah peristiwa 11 September. Serangan teror yang terjadi pada 11 September 2001 di Amerika Serikat disebut memiliki konsekuensi yang mengherankan. Pasalnya, setelah peristiwa serangan oleh ekstremis itu, banyak orang Amerika yang pertama kali mengenal Islam justru memilih untuk masuk Islam. Menurut sensus agama non-pemerintah Amerika Serikat antara 2000 sampai 2010, Muslim di Amerika Serikat tumbuh dari sekitar 1 juta menjadi 2,6 juta, meningkat 67%. Angka itu menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Menurut Pew Research Center pada 2017, jumlah Muslim di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3,45 juta. Terlepas dari pertumbuhan ini, temuan Lembaga Penelitian Agama Publik menyebutkan bahwa Muslim di Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 1% dari populasi Amerika Serikat pada 2020. Sebagai perbandingan, orang Kristen membentuk sekitar 70% dari populasi, sementara 23% orang Amerika mengatakan mereka tidak berafiliasi dengan agama atau diidentifikasi sebagai ateis atau agnostis. Saat meliput pemilihan Amerika Serikat pada 2020, CGTN mewawancarai aktivis Ohio dan delegasi Konvensi Nasional Demokrat Cynthia Chok Ubaldo yang masuk Islam setelah peristiwa 11 September. Dalam wawancara itu, Ubaldo mengatakan dia tertarik pada Islam saat dia meneliti serangan teroris oleh ekstremis Muslim. Ketika dia belajar lebih banyak tentang prinsip-prinsip agama, dia menyadari bahwa itu adalah kebalikan dari apa yang diyakini oleh para teroris yang berpartisipasi dalam serangan 11 September. Setelah menjadi mu'alaf, Ubaldo mengaku menghadapi beberapa contoh diskriminasi dan bahkan penyerangan karena kepercayaan dan pakaiannya. Hal itu sesuai dengan hasil survei oleh Pew Research pada 2019, bahwa lebih dari setengah orang dewasa Amerika merasa bahwa Muslim banyak didiskriminasi dan 82% mengatakan Muslim menghadapi beberapa diskriminasi. Dalam sebuah wawancara dengan New York Daily News, Associate Professor Isan Begbie dari University of Kentucky mengatakan bahwa diskriminasi hanya membangun ketahanan di kalangan Muslim. Anda menjadi lebih kuat dengan perlawanan. Saya pikir atmosfer anti-Muslim di segmen tertentu dari ruang publik sebenarnya telah membuat Muslim lebih religius, katanya kepada Daily News, dilansir di CGTN Jumat 10 September. Analis data untuk sensus agama Amerika Serikat Dale Jones juga mengatakan kepada Daily News bahwa penganiayaan terkadang baik untuk sebuah kelompok agama dalam mendapatkan lebih banyak mu'alaf. Jarang sekali perlawanan menjadi alat yang sangat efektif dalam menghentikan pertumbuhan sebuah gerakan, kata Jones. Amerika Serikat terganggu kabar wanita Muslim diperkosa secara sistemis di kamp Cina. Amerika Serikat sangat terganggu oleh laporan pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp penahanan untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, Cina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan harus ada konsekuensi serius atas kekejaman yang dilakukan di kamp-kamp tersebut. Satu laporan BBC mengatakan wanita di kamp menjadi sasaran pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyiksaan. Beberapa mantan tahanan dan seorang penjaga mengatakan kepada BBC bahwa mereka mengalami atau melihat bukti dari sistem pemerkosaan massal, pelecehan seksual, dan penyiksaan yang terorganisir, ungkap laporan BBC. Saat dimintai komentar, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, "Kami sangat terganggu dengan laporan itu, termasuk kesaksian langsung pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp interniran untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang." Juru bicara itu mengulangi tuduhan Amerika Serikat bahwa Cina telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang. Kekejaman itu mengejutkan hati nurani dan harus dihadapi dengan konsekuensi serius, ungkap juru bicara Deplu Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat itu tidak merinci
Dan China harus mengizinkan penyelidikan segera dan independen untuk pengamat internasional atas tuduhan pemerkosaan di samping kekejaman lain yang dilakukan di Xinjiang. Pejabat Amerika Serikat itu tidak merinci apa konsekuensinya, tetapi mengatakan Washington akan berbicara bersama dengan sekutu untuk mengutuk kekejaman itu dan mempertimbangkan semua alat yang tepat untuk mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab dan mencegah pelanggaran di masa depan, papar pejabat Amerika Serikat itu. Pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada para pejabat dan perusahaan Cina yang terkait dengan pelanggaran di Xinjiang. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mulai menjabat pada 20 Januari telah menjelaskan rencananya melanjutkan pendekatan yang sulit ke Beijing tentang ini dan masalah yang lainnya. China menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan komplek yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme dan separatisme. Menurut China, mereka yang berada di fasilitas itu sudah lulus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan laporan BBC itu sepenuhnya tanpa dasar faktual. Dia menuduh orang-orang yang diwawancarai telah terbukti berkali-kali sebagai aktor yang menyebarkan informasi palsu. Pemerintah Biden dengan cepat mendukung keputusan pemerintah Trump bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang. Tahun lalu, laporan oleh seorang peneliti Jerman yang diterbitkan wadah pemikir Washington menuduh China menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana yang memaksa terhadap Muslim di Xinjiang. Juru bicara itu mengulangi tuduhan Amerika Serikat bahwa China telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang. Kekejaman itu mengejutkan hati nurani dan harus dihadapi dengan konsekuensi serius, ungkap juru bicara Deplu Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat itu tidak merinci dan China harus mengizinkan penyelidikan segera dan independen untuk pengamat internasional atas tuduhan pemerkosaan di samping kekejaman lain yang dilakukan di Xinjiang. Pejabat Amerika Serikat itu tidak merinci apa konsekuensinya, tetapi mengatakan Washington akan berbicara bersama dengan sekutu untuk mengutuk kekejaman itu dan mempertimbangkan semua alat yang tepat untuk mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab dan mencegah pelanggaran di masa depan, papar pejabat Amerika Serikat itu.